Anda mau Baik. nanya juga nih, Siap. kenapa nih kita dinamainnya dua mata? Oke. Kan padahal kita Habib Alwi. Habib Zen. Oke. Kok tahu-tahu nama podcastnya dua mata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu dengan podcast Dua Mata. Luar biasa. Beb, Oh, ini baik. kita podcast yang keberapa? Yang perdana ini Habibi. Podcast perdana. Podcast perdana. Luar biasa, mudah-mudahan kita ngarepin nih Beb, Ya. lewat dunia digital zaman sekarang nih, kita Oke. udah masuk kan zaman digital. Betul. Membawa kemanfaatan buat Amin. orang-orang yang nonton. Amin. Masya Allah. Beb, Anda mau Baik. nanya juga nih, Siap. kenapa nih kita dinamainnya dua mata? Oke. Kan padahal kita Habib Alwi. Habib Zen. Oke. Kok tahu-tahu nama podcastnya dua mata? Mata itu adalah tempat memandang. Jadi dua mata berarti dua pandangan, dua perspektif, dan dua Dua apa? apa ayo? Apa? Pokoknya dalam artian kita itu sadar betul, Beb, kenapa diberi nama dua mata? Karena mustahil semua orang sepakat dengan satu pandangan. Jadi maksudnya dua mata ini dua pandangan. Dua pandangan. Luar biasa, keren banget nih Beb. Pengennya sih begitu, insya Allah, Beb. Iya, apalagi nih sekarang kita udah masuk zaman digital Beb ya. Oke. Apa bahasa kerennya? Hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Ini kan hampir sebahagian besar manusia Oke. nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Oke. Mau tidur yang dicari handphone, bangun tidur yang dicari Handphone. handphone, makan ditemenin sama Handphone. handphone, sampai tidur masuk kamar mandi juga ditemenin sama handphone. Hampir kehidupannya 100% itu dihiasi dengan yang namanya handphone. Oke. Ini nggak bisa kita pungkiri. Bahkan Hmm? anak kecil, Beb, sekarang Waduh, handphone. gile, sampai ke bocil-bocil Bocil-bocil, dipegangin sama orang tuanya handphone. Lah, nenek-nenek juga kagak mau kalah. Banyak udah sekarang pada main handphone. Itu nenek-nenek aja pada main handphone. Nah, makanya, Beb, ini kita mau manfaatin dengan semaksimal mungkin untuk hadirnya podcast ini, berharap kita belajar dan memberikan kemanfaatan. Iya. Bukan gitu? Iya. Kalau gue mau nanya nih sama lo nih, Iya. dengan adanya zaman digital, ini sebenarnya lebih banyak manfaatnya apa mudorot ya sih? Ini menarik nih. Iya dong. Ini menarik. Zaman digital begini, medsos, ya, Beb, ya, Iya. itu rase-rasenya yang aneh banyak ketemuin, Beb. Heeh. Ada orang rumah tangganya rusak gara-gara medsos. Ada orang betul. rumah tangganya mau rusak jadi baik juga gara-gara medsos. Oh. Nah, ada orang baik jadi rusak, ada orang rusak jadi baik. Itu semuanya di medsos. Berarti inti poinnya Oke. tergantung mau kita yang dikendalikan medsos atau medsos yang kita kendalikan. Ini nih dia nih, saya gue Bener. deh, bener. Iya. Bener. Nah, jadi buat kawan-kawan tuh hati-hati tuh. Medsos ini bisa menjadi wasilah membawa kemanfaatan, juga bisa menjadi wasilah membawa kemudorotan. Nah, Tergantung kita yang menguasai atau kita yang dikuasai betul. sama betul, medsos. betul, Makanya betul. pandai-pandai kawan-kawan buat bermain medsos. Betul. Iya. Dan mudah-mudahan berharap dari doa para penonton yang nyimak, yang melihat perdana kita ini nih, Iya. doain agar niat kita membuat podcast ini tujuannya benar-benar manfaat untuk banyak orang. Betul. Kita bakal rangkul orang-orang yang taubat, Insya Allah. pengalaman-pengalaman yang terpuruk, Betul. kemudian orang-orang yang hijrah, Betul. non-muslim juga kita bakal Oke. undang. Sampai dari non-muslim, ulama-ulama ntar kita hadirin Beb. Insya Allah. Betul, Kalau insya emang Allah. ini podcast Insya Allah. membawa kemanfaatan, Amin. banyak yang nonton, Amin. udah kita bikin tema yang macam-macam. Amin. Begitu. Amin. Insya Allah. Gue insya juga Allah. pengen nanya juga nih. Ah, Lo Ustadz,
Waduh. Iya dong, Iya. ajar. Siapa yang nggak tahu kawan-kawan? Majelis Al Munawaroh, Iya. majelis terbesar anak muda di Jakarta Timur. Allahu Akbar. Iya dong, tablik akbar. Kalau buat tablik akbar Allah di atas kuburan. Buat lo selaku ustadz, Beb, tantangan terbesar lo nih buat umat Islam era digital ini apa? Nih sorry nih, gue yang bawel nih nanya Oke, nih. oke. Jadi tantangan terbesarnya lagi, Beb, sebetulnya Anda berjumpa dengan beberapa para pendakwah, ustadz, melihat banyaknya pengajian-pengajian yang live, Beb, itu membuat sebagian banyak orang malas hadir untuk di majelis ilmu. Mm-mm. Ternyata efek mereka berdakwah lewat digital, medsos, itu pengaruhnya besar. Yang nonton bukan hanya yang sering rajin ngaji, tapi yang bahkan nggak pernah datang ngaji, ikut-ikutan nonton. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang lebih percaya sama influencer Oh. daripada sama ulama, Beb. Contoh? Contohnya mereka lebih tertarik dengan tontonan yang ada di dunia maya dibandingkan mereka hadir ke majelis ilmu, mereka datang ke majelis taklim, Nah. mereka datang ke majelis sholawat. Hmm. Ini serem, Beb. Hmm. Serem. Anak-anak Gimana? muda akhirnya begitu masuk di zaman digital, dari survei yang diperhatikan sama guru-guru anak, Ya. itu ternyata majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat turun drastis Iya. dengan adanya perkembangan zaman pada saat ini. Iya, karena mereka pikir lebih enak sambil di rumah sambil rebahan nonton. Akhirnya apa? Ngambil ilmu, nonton ilmu, ada yang di dalam WC. No, Dengerin ilmu, Beb. Ya Allah, jangan tuh ya, jangan sampai tuh. Masa, Bib? Ngeri kan? Gila. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, gimana tuh tantangannya? Tapi memang, Ayo dah lu. tapi Mau lari memang kemana lu? mau nggak mau, Bib. Mau nggak Memang mau. nggak mau. Sekarang asatiza orang-orang baik harus terjun ke digital. Aneh kemarinan nanya Gus Wafi, Bib. Siapa yang nggak kenal Gus Wafi? Hmm. Ustadz muda, alim luar biasa, Bib. Iya. Apa sih yang membuat beliau tertarik untuk terjun di TikTok misalnya? Gitu. Dan medsos lainnya. Karena banyaknya pemurtadan, Bib. Allah. Alhamdulillah. Lewat medsos. Medsos. Serem. Gitu. Makanya beliau Terjun, masuk. ke dunia digital, Oke. ambil bagian lewat dunia maya Iya. untuk membendung dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan terhadap umat muslim. Jelas banget, dan itu kewajiban setiap muslim seharusnya untuk kita berdakwah. Nabi SAW pesan betul, Beb. Mm-mm. Balighu anni Walau walau ayat. Itu sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Sekarang kita hafal berapa ayat? Banyak kita hafal ayat, hadis kita banyak. Kenapa kita nggak mau dakwah? Bismillah dakwah. Kan begitu. Menurut lo, nasihat buat anak-anak muda nih. Nasihat buat anak-anak muda nih saat menggunakan dunia maya di depan layar handphone mereka. Oke. Gimana, Beb? Sekarang kan kita kalau nontonnya orang yang demen sama berita, scroll TikTok, scroll Instagram, itu Iya. lebih banyak keluar berita. Ketika yang suka dengan perkara-perkara negatif di scroll, keluar keluar semua tuh negatif. negatif yang dia Oke. sukai. Ah. Karakter orang bisa keluar lewat handphonenya. Iya. Cara ngebendungnya gimana, Beb? Biar anak muda, umat muslim, kemudian masyarakat Indonesia bisa menggunakan sebaik-baiknya dalam dunia maya. Cara membendungnya ya tidak lain tidak bukan dia harus punya guru sih, Beb. Wajib punya guru panutan sehingga segala sesuatu yang dianggap benar itu dia bisa koreksi lagi, minta konfirmasi lagi ke gurunya. Sekarang ngeri kan, dikit-dikit FYP, dikit-dikit viral. Urusan masalah tentang viral, gimana orang sekarang nih, Beb, lebih banyak ngejar viralnya dibandingkan manfaatnya. Menurut Anto? Contoh, misalnya nih, nah dulu lo main Oh, iya. menurut aja lo. Iya, oke, lo- contoh. Contohnya, joget-joget, Beb, cuman buat FYP, buat sesuatu yang menurut gua nggak ada kemanfaatannya.
tapi viral. Mandi lumpur dulu kan sempat ramai, Iya. mandi lumpur Ah. dan hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan, mereka lebih kejar viralnya, mereka lebih kejar gift-nya, mereka lebih kejar popularitasnya dibandingkan kemanfaatannya. Aji. Gimana itu? Jadi sudut pandang Mata Antum gimana? Kalau menurut Anda, lebih baik nggak viral tapi manfaat daripada viral nggak ada manfaatnya. Bikin gimana caranya? Sudah viral tapi manfaat. Nah, tapi kan memang faktanya banyak yang viral jadi manfaat. Yeah, Ah, gitu kan? Anda bertanya, Ah. sudut pandang Antum bagaimana dengan ketidakmanfaatan dari FYP-nya mereka? Dengan ketidakmanfaatan FYP-nya mereka. Iya. Prank-prankan yang bisa ngerugiin orang. Wah, kayaknya kalau hal seperti itu kita sepakat, Bib. Orang yang normal, yang berakhlak, yang memiliki etika, sepakat hal tersebut adalah sebuah keburukan. Gitu. Maka tantangannya orang-orang baik seharusnya nongol untuk menutupi viral-viral yang buruk. Sehingga yang banyak nongol nanti viral-viral yang baik. Iya. Begitu, Jadi buat Habibie. kawan-kawan coba nih, kita udah masuk zaman digital. Berani dong ambil bagian untuk masuk ke dunia digital, Harus tapi berani. dengan perkara-perkara yang baik. Jangan perkara-perkara yang buruk. Kita kuasai dunia digital dengan hal-hal yang baik yang bisa Amin. mendatangkan kemanfaatan. Masya Allah, Masya Allah. Yang Habib. lebih ngerinya lagi, Bu. Dosa jariah dunia nyata dengan dunia maya. Dosa jariah. Kadang-kadang ketika kita berbuat kesalahan di dunia nyata, Beb, udah kelar, taubat, Allah ampunin dosa kita. Baik. Tapi kadang-kadang kalau kita berbuat dosa lewat dunia maya, Beb, itu bisa menjadi dosa jariah yang terus-menerus nggak bakal diampunin sama Allah sebelum kemaksiatan atau dosanya di dunia maya tersebut hilang. Iya. Contoh, berapa banyak perempuan muslimah kita, Beb, cuman pengen cari FYP, buka aurat Naudzubillah. di dunia maya. Bukan cuman lepas jilbab, mamer keseksiannya di dunia maya. Naudzubillah. Dia taubat misalnya. Kalau sampai password dunia mayanya dia lupa, dia nggak bisa membuka dunia maya tersebut, kemudian belum dihapus, tuh orang mati. Gimana nasib keadaannya di dalam kuburan, Beb? Dari sini gue jadi inget, Beb, suatu perkataan. Kita itu jangan cuma berpikir gimana hidup enak, tapi kita juga harus berpikir bagaimana setelah mati kita enak. Dunia bukan tempat tinggal, Oke. tapi dunia tempat meninggal. Allahu Akbar. Iya. Kalau kata Ustaz Dery Sulaiman, Hah? dunia sementara. Gitu. Keren tuh. Iya. Apalagi yang terkait tentang mati, orang kaya mati itu keren. Nyari manfaatnya, begitu. Iya ngeri, Bib, ya, dunia maya. Kalau sampai kita melakukan perkara-perkara yang buruk di dunia maya, itu bisa menjadi seburuk-buruk amal jariah. Iya. Perkara yang kecil, makanya hati-hati nih kawan-kawan. Kadang-kadang jari kita itu lebih berbahaya dari lisan. Nah, Bulian, cacian, makian, uploadan yang negatif itu bisa menjadi dosa jariah yang menghantarkan mereka menuju kehinaan dunia sampai dengan akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Jadi hati-hati buat kawan-kawan tuh, pandai-pandai. Satu huruf saja, satu postingan saja yang salah ketika kalian posting di dunia maya, itu bisa menjadi asbab wasilah kehinaan atau kemuliaan untuk kalian baik di dunia bahkan sampai di akhirat. Makanya buat kawan-kawan pandai-pandai dalam menggunakan dunia maya. Begitu. Betul ya, Bib? berarti itu satu pandang bahwa main medsos bisa mencelakakan dunia dan akhiratmu, tapi juga bisa menjadi amal jariah yang baik ya, Bib. Betul banget. Bisa menjadi sebab bahagianya duniamu dan akhiratmu. Begitu, Habibie. Beb, Siap, itu Habib. ngomong-ngomong dikirin apa sih? Sholawat, Bib. Wah, satako. Wah.
Ngapa emang sholawat? Biar lalai kalau kita selalu terhubung sama Nabi Muhammad Allahumma lewat sholli sholawat wasallam. kita. Itu ada satu perkataan dari ulama besar, Oke. Imamul Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad. Man Radhiyallahu. ta'allaqa bihablil Mustafa la yakib. Hmm. Siapa aja orangnya yang berusaha menyambungkan dia punya hati kepada Rasulullah, itu orang nggak bakal rugi. Allahumma sholli Senang wasallam. dunia sampai akhirat. Nah, paling gampang, paling cepet buat ngerangsang kita punya hati cinta sama Nabi, sholawat. Sholawat tuh deh. Allahumma sholli alaihi. Iya, ini jadi teringat perkataannya Syekh Nawawi Al-Bantani, Beb. Mm-mm. Dalam kitab Bahjatul Wasail, Mm-mm. inna salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tusilu ilallah min ghairi syekh. Sungguh salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat menyampaikan kamu wusul kepada Allah min ghairi syekh, dari tanpa guru. Allah. Ya Rabb. Siap ya. Ya Rabb. Iya. Makanya tuh kawan-kawan coba kalau bisa dunia mayanya masukin sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. konten-konten yang baik, konten-konten yang manfaat, postingan-postingan religi, nasihat-nasihat guru, upload. Kalau mereka orang-orang dindik bangga memposting postingan mereka, kita pun sebagai umat muslim harus lebih bangga lagi memposting perkara-perkara yang baik. Iya dong. Keren sih. Beb, Beb. ngopi nabi lu biar nggak tegang. Iya. Kita ngopi. Aneh. Kawan, ngopi. Ada pernah, Beb, Mm-mm. non muslim buat buku 100 orang yang berpengaruh di dunia. Antum tahu? 100 orang yang 100 orang berpengaruh. berpengaruh di dunia. Antum tahu nomor satunya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi Non wa muslim ala sebangga alihi. itu menulis kehebatan Nabi Muhammad. Masa kita nggak bangga, ngaco? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Nama Nabi Muhammad pernah dulu, Beb, ada sensus kependataan nama-nama sedunia. Oke. Begitu dicek, nama yang paling banyak di dunia ini, lo tahu nama siapa? Siapa? Bukan nama Alwi, bukan nama Zen, Ah, bukan dia bukan. Muhammad. Allah. Ternyata nama Muhammad, Beb, Ah, nama yang paling banyak di dunia ini, Beb. Allah. Tetangga lo ada berapa yang namanya Muhammad? Itu Banyak. sebagian besar yang hadir ke majelis Muhammad. Muhammad, banyak banget nama Muhammad. Iya. Dan bahkan nggak sedikit sejarahnya orang-orang Barat yang benci tentang Islam, Ah, mereka selalu mengukur barometer itu dengan logika mereka. oke. Kalau kita kan iman udah, kadang-kadang begitu pas nggak masuk ke logika, asal iman kita mantep, udah Hmm. kita pegang. Tapi orang-orang Barat nggak kayak begitu. Mereka selalu mengukur mereka dengan logika. Kenapa kaum mereka benci sama Islam? Iya. Nggak taunya mereka pelajarin tentang kemuliaan Muhammad. Allah. Dia cari tahu siapa ini nama Muhammad. Gara-gara belajar tentang kemuliaan Rasulullah Nabi Allahumma Muhammad, shalli alaihi. dia cari tahu siapa itu Nabi Muhammad. Ah, Mereka berbondong-bondong masuk ke Islam. Allahumma shalli alaihi. Dan yang dahsyatnya, Ah, mereka mengganti nama mereka dengan nama Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala Makanya beruntung banget buat lu nih Ah. yang dikasih nama sama orang tua dengan nama Muhammad, Muhammad. Ahmad, Afdolul Isim, Ma'ubid, wa Mahumid. Nah, Nama yang paling cakep yang depannya Abdun, dan nama yang paling cakep setelah Abdun, Humid, yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Allahumma Alaihi shalli Wasallam. alaihi. Abdun contohnya Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrahim, ambil dari Asmaul Husna. Asmaul Husna, Abdullah gitu. Allah. Abdul Syakur. Boh, gue pengen nanya dulu ntar lu, Beb. Iya. Gimana sih pandangan Islam nih kalau orang punya nama ngambil dari Asmaul Husna tapi nggak ada Abdunnya, Rohman doang, Malik doang, Syakur doang. Apakah itu menyamai dengan kesetaraan diri dia kepada Tuhan? Dan kalau teman kita namanya Abdurrahman misalnya Iya. contoh, kita manggilnya Rohman. Rohman itu asma Allah. Iya. Gimana, Beb? Pandangan Islam, Beb, yang antum ketahui, Beb. Ini Wah, pembahasannya udah mulai-mulai ke mulai- nuansa-nuansa mulai. religi nih. Mulai nuansa-nuansa religi nih. Iya. Tapi kayaknya
Sebelum kita jawab itu, kayaknya itu menyambung di part 2 tuh, Beb. Part Episode 2. berikutnya. Perkara yang berhubungan dengan nama. Ya, itu menarik itu. Iya, ini kalau menurut antum kita lanjut pembahasan dunia digital malam ini apa udah cukup? Karena kita Kalau baru belajar nih, Beb, iya, podcast. Anda pengen tanya satu lagi. Boleh. Anda mau nanya satu lagi. Beb. Oke. Boleh nggak Anda ngerokok? Gak apa-apa ya? Udah. Udah. Udah itu aja. Jadi begitu kawan-kawan, intinya dalam Masya masalah tentang kita penggunaan dunia maya, zaman Yap. digital, pandai-pandai di dalam menggunakan dunia maya, Ya. karena dunia maya bisa menjadi sebaik-baik amal jariah dan juga bisa menjadi seburuk-buruk dosa jariah. Nah, Tergantung bagaimana cara kita mengendalikan dunia maya. Insyaallah, mudah-mudahan Insyaallah. podcast yang singkat ini bisa bermanfaat, khususnya Insyaallah. buat kita berdua. Buat kita. Umumnya buat berdua. semua kawan-kawan yang nonton di dalam podcast ini. Sampai berjumpa lagi Sampai di berjumpa lagi. dunia dua mata. Dua mata. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.